Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit kita membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar serta perbedaan pendapat para ulama tentang kapankah Lailatul Qadar itu terjadi, kemudian apa yang seyogyanya dilakukan oleh seorang hamba ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh banyak para ulama, hendaknya kita memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berdoa kepada Allah di malam tersebut, sehingga dengan amalan yang bisa kita lakukan di malam tersebut, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, Engkau ini adalah zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai sifat memaafkan, oleh karenanya maafkan aku ya Allah. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar tadi sudah kita bahas. Tanda yang pertama adalah an yakunal jawu munasiban warrihu sakinah, cuaca pada saat itu sejuk dan anginnya tenang, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadar Lailatul Samhah, malam Al-Qadar itu adalah malam yang cuacanya tenang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, matahari terbit di pagi harinya itu lemah gemulai. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah at-tuma'ninatu was-sakinatu allati tanazzalu bihan malaikah. Orang yang beribadah di malam tersebut, dia merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, hatinya tenang, dadanya lapang, lezat di dalam beribadah kepada Allah pada malam itu, tidak sebagaimana di malam-malam yang lainnya. Setiap persoalan yang menghimpitnya hilang tiba-tiba karena dia fokus beribadah kepada Allah pada malam tersebut. Dan juga di antara tanda yang lainnya adalah terjadi pada sebagian orang, dan ini terjadi pada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di malam itu dia bermimpi telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu tidak mesti beribadah terus-menerus dari semenjak ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da tarawih sampai subuh, tidak. Sesaat boleh kita istirahat, ya, sesaat kita boleh nyantai, ya, seperti yang bapak-bapak hadapi, satu kewajiban, satu amanah yang sedang dipikul, ya, yang dipercayakan oleh atasan untuk bekerja secara profesional. Apakah kita selama 10 hari penuh tidak boleh bekerja fokus untuk beribadah? Maka tentu tidak. Boleh kita sambil bekerja, mungkin yang ada di kantor, mungkin yang ada di lapangan, sewaktu-waktu sejenak 5 menit, 10 menit, ya, bermunajat di hadapan Allah. Apalagi mungkin bagi yang shift malam, Pak, ya, tentu ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahat itu walaupun 10 menit dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu tidak mesti terus-menerus sampai, ya, tidak tidur, ya, sampai terbitnya matahari, sampai terbenam sampai terbitnya fajar, tidak. Ya, kalau seandainya ngantuk, boleh istirahat, boleh tidur, tidak boleh dipaksakan, ya, untuk beribadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali yang mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah, ya, perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian pada poin yang selanjutnya, insyaallah akan kita bahas tentang sunnah-sunnah di dalam beriktikaf. Ya, di mana iktikaf ini adalah merupakan salah satu di antara sunnah Nabi
rangkaian di dalam beribadah di bulan Ramadan. Dalam hadis Aisyah bahwasanya dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Nah, iktikaf ini artinya apa? Para ulama banyak memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan iktikaf adalah luzumul masjid li taatillah. Ia tinggal di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, baca Al-Qur'an, salat tarawih, ya, kemudian menghadiri majlis. Pun juga di antaranya adalah perbanyak doa, mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, di antara yang bisa kita lakukan pada saat itu, Pak. Termasuk juga bersedekah. Ya, bersedekah, ya, khususnya di malam Lailatul Qadar, perbanyak sedekah. Nah, ini Pak, ya. Maka di sini kaum muslimin itu yang bisa kita lakukan di malam-malam ketika kita berada di masjid dalam rangka beriktikaf. Ya, dalam rangka iktikaf. Nah, iktikaf di sini sunnahnya adalah 10 hari. Ya, sunnahnya adalah 10 hari. Batasan minimalnya berapa hari? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada ulama yang berpendapat sehari semalam. Ada juga yang berpendapat semalam. Ada juga yang berpendapat kapan saja dia sejenak berada di dalam masjid itu dianggap sebagai bentuk iktikaf. Khilaf yang berpanjang di antara para ulama. Penulis dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah menguatkan pendapat yang mengatakan semalam, ya, masuk sebelum maghrib, keluar setelah sholat subuh, dengan dalil atau dasar hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bernazar untuk iktikaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat Umar, "Aufi binadrika ya Umar, laksanakan nazarmu." Makanya sahabat Umar masuk sebelum maghrib, keluar setelah salat subuh. Namun pendapat yang lain juga tidak tidak kalah kuatnya pendapat ini, yaitu pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Kita tahu kedudukan beliau sebagai seorang mufti di negeri Saudi Arabia. Beliau berpendapat tidak ada batasan tertentu, ya, batasan minimal, ya, tentang iktikaf, karena tidak ada dalil yang sharih. Kalau dalil tadi sahabat Umar itu adalah nazarnya beliau. Nazar wajib dilaksanakan, sementara iktikaf itu hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Di antara sunnah yang senang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini beliau berpendapat, ya, bahwasanya boleh seseorang itu iktikaf setengah jam, 1 jam, 2 jam, tafadhol. Ya, terlebih bagi para pegawai, ya, yang memiliki tugas, pun juga bagi para ummahat di mana ruang dan waktu terbatas. Ya, tidak sebagaimana para lelaki yang memiliki keluar waktu yang begitu panjang. Bagi para wanita boleh iktikaf, tapi tentunya di sini iktikaf itu harus di dalam masjid. Ya, namun harus terpenuhi 2 syarat bagi para wanita. Sebagaimana banyak ulama mengatakan yusra'u i'tikafun nisa bisartain. Bagi para wanita boleh i'tikaf dengan 2 syarat. Pertama, wanita tersebut mendapatkan izin dari walinya, entah dari ayahnya atau yang menjadi seorang istri mendapatkan izin dari suaminya. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin kepada Nabi untuk i'tikaf. Nabi mengizinkan, Pak. Ya, ketika Aisyah datang ke masjid iktikaf, tiba-tiba disambut juga oleh siapa, Pak? Hafsah dan Zainab. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW melihat semua istrinya pada iktikaf di masjid. Ya, Nabi melarang mereka. Nabi menyuruh mereka pulang semuanya, Pak. Loh, kenapa? Karena khawatir mereka itu iktikaf, ya, niatnya adalah ingin dekat dengan Nabi. Masa Aisyah doang yang hadir? Saya pun juga mau dong, gitu. Saya pun juga istrinya gitu, Pak, ya. Masa Aisyah saja gitu, Pak, ya. Akhirnya Hafsah dan Zainab datang untuk iktikaf. Akhirnya oleh Nabi disuruh pulang, Pak. Nabi bersabda, "Al-baru aratu." Ya, kebajikan yang aku inginkan.
kebaikan yang aku inginkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi wanita untuk iktikaf, ya, dengan syarat tadi mendapatkan izin dari wali atau dari suaminya bagi yang menjadi seorang istri. Syarat yang kedua adalah terhindar dari fitnah. Ya, terhindar dari fitnah. Sebagaimana ulama mengatakan, fal mar'atu ta'takifu ma lam yakun fi i'tikafiha fitnah. Boleh seorang wanita itu untuk i'tikaf di dalam masjid selama terhindar dari fitnah. Fa in tarattaba ala i'tikafiha fitnah laha aw lirijal fatumna wa yatamakkan minhu. Maka apabila i'tikafnya itu bisa menyebabkan fitnah bagi si wanita tersebut atau bagi para lelaki yang lainnya, maka hendaknya dilarang. Ya, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'a azwajahu min al-i'tikaf fi ma duna dalik. Dan sesungguhnya Nabi pernah melarang istri-istrinya untuk i'tikaf fi ma duna dalik kalau niatnya adalah untuk itu. Ya, kalau niatnya adalah apabila menyebabkan fitnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para istrinya. Demikian di antara syarat yang harus dipenuhi oleh para wanita ketika i'tikaf. Kemudian i'tikaf itu tidak boleh dilakukan kecuali di masjid, musalla, maka bukan dianggap sebagai tempat untuk i'tikaf. Ya, masjid di sini ya terjadi khilaf juga para ulama. Ada yang berpendapat khusus 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat di seluruh masjid yang ditegakkan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu, demikian pula ditegakkan salat Jumat. Maka boleh. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama dan si penulis dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dan demikian kitab-kitab para ulama yang lainnya merajihkan ataupun menguatkan boleh i'tikaf itu di semua masjid atau seluruh masjid kaum muslimin yang di dalamnya memang ditegakkan salat 5 waktu dan salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Apa saja yang membatalkan i'tikaf? Ya, yubtalul i'tikafu biwahidin mimma yali. Ya, ada beberapa hal yang membatalkan i'tikaf apabila melakukan salah satunya. Di antaranya adalah al-khuruj min ghairi udhrin syar'i wa li ghairi al-hajati al-mulihah. Keluar dari masjid tanpa ada udzur syar'i dan tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya, maka apa? I'tikafnya batal. Ketika ingin mengulangi kembali harus niat dari awal. Ya, ketika ingin mengulangi kembali harus niat dari awal. Ya, di antara ya yang membolehkan seseorang itu keluar karena ada udzur atau kebutuhan yang mendesak, mencari makan, Pak, untuk buka puasa atau untuk sahur. Ya, alhamdulillah kalau syukur-syukur di masjid-masjid yang di dalamnya Pak, ada panitia i'tikaf menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur. Ya, maka di sini tentu lebih memudahkan bagi al-mu'takif, orang yang i'tikaf. Ya, supaya tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian pula mencari minum. Ya, maaf, buang hajat juga termasuk di antaranya. Ini termasuk udzur-udzur syar'i yang dibolehkan. Ya, adapun mengunjungi orang sakit maka tidak boleh. Ya, mengunjungi istrinya juga tidak boleh. Tetapi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh istrinya. Bahkan apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh istrinya mungkin rindu sama Nabi, Pak, ya. Nabi mengeluarkan kepalanya di jendela, tapi tubuhnya tetap di dalam, Pak. Kemudian disisir oleh istrinya, Pak. Disisir oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu boleh, Pak. Ya, selama tubuhnya masih di dalam masjid. Ya, sebagaimana Aisyah berkata, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhil ra'sahu wa huwa fil masjid fa urjiluhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan kepalanya ketika beliau berada di masjid, mengeluarkan kepalanya di mana, Pak? Dari jendela. Kemudian aku menyisir rambutnya. Wa kana la yadkhul al-bait illa li haja idza kana mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali kebutuhan yang sangat mendesak apabila beliau sedang i'tikaf. Ya, apabila beliau sedang i'tikaf. Ya, seperti di antara pembatal-pembatal juga, Pak, yaitu melakukan hubungan. Ya, keluar dari masjid ke rumah mendatangi istrinya, maka ini i'tikafnya batal. Tapi kalau datang keluar dari masjid menuju rumah mencari makanan atau mengambil makanan, maka di sini tidak mengapa karena ada kebutuhan. Ya. Kemudian
hal-hal yang membolehkan bagi orang-orang i'tikaf adalah yaitu al-khuruju lil haja allati la budda minha. Ya, tadi sudah kita bahas, keluar dari masjid karena ada kebutuhan yang mendesak. Ya, seperti mencari makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ziyaratul mar'ah lil mu'takif. Orang yang i'tikaf dikunjungi oleh istrinya atau anaknya, boleh. Dikunjungi oleh ibunya, boleh, Pak. Ya, tidak membatalkan i'tikaf. Misalkan ada serambi-serambi di pinggir-pinggir masjid didatangi istrinya, boleh. Ya, tidak membatalkan i'tikafnya. Kemudian juga yang dibolehkan ghuslul mu'takif wa wuduhu bil masjid, yaitu orang yang i'tikaf mandi besar. Ya, mandi besar di mana? Ya, tentu di kamar mandi yang ada di sekitar masjid. Kalau tidak ada, boleh pulang ke rumahnya. Kalau misalkan dia dalam keadaan apa-apa, junub, mungkin di dalam masjid dia ihtilam, mimpi basah, sementara masjid tidak ada kamar mandi yang menyiapkan apa-apa, ya, untuk mandi besar, maka apa? Boleh pulang ke rumah mandi besar. Ya, itu boleh. Demikian pula berwudu kalau tidak ada air di masjid, pulang ke rumah berwudu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ittikhadu qaimah fi muakhkharatil masjid, membuat kemah di pinggir-pinggir masjid, di belakang itu kayak membuat kemah, Pak. Ya, mungkin apa namanya, tenda-tenda. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tenda, Pak. Ya, untuk beliau sendirian di serambi masjid atau di belakang masjid, Pak. Ini termasuk perkara yang dibolehkan. Kemudian an yadhu firasahu aw sarirahu fil masjid, yaitu menggelar tikar untuk tidur. Ya, tentu umumnya masjid kan enggak boleh istirahat, Pak, ya. Enggak boleh tidur di dalam masjid kecuali di luar, ya, di sekitar masjid misalkan, Pak, ya. Tapi dalam waktu i'tikaf dibolehkan. Ya, pada waktu i'tikaf maka dibolehkan. Karena ini termasuk di antara hal yang disunnahkan di dalam i'tikaf, yaitu luzumul masjid, yaitu tetap tinggal di dalam masjid. Kemudian yang dibolehkan juga khidbah. Ya, mengkhidbah seorang atau meminang seorang wanita. Wa aqduz zawaj, akad nikah. Ya, misalkan calon suaminya sedang i'tikaf, ya, akad nikah di masjid, ya, istrinya pulang dulu, Pak, setelah itu, Pak, ya. Enggak boleh tinggal di masjid sama suaminya. Atau suaminya enggak boleh pulang ke rumah istrinya, tetap langsung lanjutkan i'tikafnya. Kemudian bagi wanita yang dalam keadaan istihadah, boleh apa tidak i'tikaf? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, pendapat yang dikuatkan oleh si penulis, boleh. Ya, adapun wanita yang haid maka tidak boleh. Wanita yang haid maka tidak boleh i'tikaf. Ini pendapat yang kuat di antara penjelasan para ulama. Terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, di sini nasihat para ulama, ya, yustahabbu lil mu'takifi an yashghula nafsahu bi ta'atillah. Dianjurkan bagi orang yang melaksanakan i'tikaf, ia menyibukkan dirinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, seperti salat, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mempelajari ilmu tafsir Al-Quran dan mempelajari ilmu hadis. Ya, ini beberapa hal yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin melakukan i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita melakukan i'tikaf walaupun sesaat. Ya, sebagaimana tadi tentang khilaf para ulama kapan, berapa lama atau batasan minimal orang i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin bagi para ummahat yang ingin bertanya melalui tulisan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan, Ustaz, apakah setiap orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar turun itu pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar turun itu kan tadi sudah disebutkan ada. Nah, kemudian apakah ada juga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mempunyai ciri-ciri khusus, Ustaz? Barakallahu fiik. Itu aja ya. Barakallahu fiik, Pak, ya. Jazakallahu khair. Untuk pertanyaan pertama,
Di sini adalah satu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar. Dalam riwayat yang lain, fattahuha fil asril awakhir. Memiliki makna bersungguh-sungguhlah kalian untuk meraih malam Lailatul Qadar. Ya, maknanya di sini adalah orang yang beribadah pada malam itu tentu tidak semua mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dia terpenuhi sebab-sebabnya. Di antara sebabnya adalah ikhlas karena Allah. Ya, hidupkan sunnah-sunnah di malam itu. Ya, kemudian apa? Bersungguh-sungguh. Ya, karena ada orang yang mungkin beribadah di malam itu tidak ada kesungguhan, hanya sekedar apa? Untuk meramaikan malam itu dengan banyaknya orang atau ikut-ikutan gitu Pak ya. Intinya apa? Ya udah ingin ibadah seperti yang lainnya melakukan. Maka tentu kualitasnya antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karenanya nasihat Nabi SAW, kesungguhan di sini hendaknya diiringi dengan keikhlasan, kemudian menghidupkan sunnah. Ya, kemudian apa Pak? Ikhlas, menghidupkan sunnah. Apa tadi yang terakhir? Ya, kesungguhan Pak. Ikhlas, menghidupkan sunnah dan kesungguhan. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar kan iman dan mengharap pahala. Ini Pak ya, iman dan mengharap pahala. Maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Jadi intinya adalah apa Pak? Ikhlas, kemudian menghidupkan sunnahnya dan kesungguhan di dalam meraih Lailatul Qadar. Itu Pak ya. Maka insyaallah akan dapatkan. Dan Lailatul Qadar ini bisa didapatkan oleh siapa saja, tidak mesti ya dikhususkan oleh orang-orang tertentu, tidak Pak. Tapi siapa saja. Ya, tentunya setelah melakukan sebab-sebab tersebut. Kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali dia sendiri Pak. Dia merasakan lezat dalam beribadah pada saat itu. Ya, dia merasakan kelezatan. Apakah dampak setelahnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hidupnya tambah makmur, tambah sukses? Tentu tidak. Tetapi apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu setelahnya lebih apa Pak? Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia lebih apa Pak? Tentu keadaannya yang sebelum dan setelahnya tidak sama. Keadaan yang setelahnya ya kualitas ibadahnya, kualitas keimanan dan ketakwanya lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, haji yang mabrur, tentu kualitas keimanan sebelum dan setelahnya berbeda. Di mana setelah dia melaksanakan ibadah haji, keimanannya lebih apa Pak? Lebih kuat. Dia lebih dekat kepada Allah. Dia lebih banyak bersemangat untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian pula orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di malam itu ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, setelahnya lebih banyak apa Pak? Lebih banyak beribadah pada Allah. Lebih disiplin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak ya. Tafadhol. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya untuk karyawan yang masih aktif bekerja seperti rekan-rekan ini, kalau siang bekerja ke tempat kerja, kemudian malamnya masuk masjid untuk niat itikaf sampai dengan pagi, apakah ini tercatat sebagai itikaf seperti selama 24 jam masuk ke masjid? Barakallahu fiik Bapak. Tadi para ulama memaparkan tentang khilaf batasan minimal i'tikaf. Ya, ada yang mengatakan pada sebagian mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i berpendapat yaitu sehari semalam, yaum wa lailah. Sehari semalam yaitu 24 jam. Ada juga yang berpendapat pada sebagian mazhab yaitu seperti mazhab Imam Ahmad ya Pak ya. Dan yang lainnya yaitu semalam. Berdasarkan hadis sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ya, tadi yang berpendapat adalah Imam Malik sehari semalam. Ya, kemudian pada sebagian pendapat ada yang mengatakan semalam saja. Ada juga yang berpendapat kapan saja walaupun sejenak, setengah jam, 1 jam, 2 jam itu dianggap sebagai bentuk itikaf. Ya, itu dianggap sebagai bentuk itikaf. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, apakah kualitasnya sama atau beda antara orang yang beribadah yang semalam dengan 24 jam? Tentu kualitasnya tidak sama, kembali tetap kepada keikhlasan dan kesungguhan di dalam beribadah. Kalau orang yang beribadah semalam saja ikhlas dan sungguh-sungguh, itu jauh lebih baik daripada 10 hari penuh cuman hanya sekedar itu apa Pak?
ya meramaikan masjid aja gitu Pak ya, supaya banyak temannya ya, supaya Bapak ya menghidupkan kegiatan saja. Maka yang beribadah semalam saja seperti para karyawan dengan kesibukannya di pagi hari sampai sore hari, kemudian bisanya cuma malam saja, maka tadi itu Pak sebab-sebab hendaknya dilakukan walaupun hanya sesaat. Kalau sungguh ikhlas dan menghidupkan sunnah, insya Allah dapatkan pahala khairum min alfi syahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, beribadah pada saat itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula yang beribadah di malam hari, karena Bapak orang yang bekerja di Pak ya, shift 2 misalkan, antum istirahat mungkin jam 12 sampai jam setengah 1, ya hendaknya luangkan sesaat walaupun seperempat jam, 10 menit datang ke masjid, niatkan itikaf, ya niatkan itikaf ya, dan beribadah kepada Allah di malam itu. Ya mudah-mudahan Allah mencatat dengannya sebagai sebab Bapak mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Tafadhal. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Malam Lailatul Qadar itu mulai dari waktu kapan Ustaz ya? Pada maghrib, pada isya atau pertengahan malam, dan sampai kapan? Barakallahu fiik. Semua penjelasan para ulama ketika menafsirkan surat Al-Qadar, yaitu lafaz atau ayat berbunyi salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka di sini awal bulan atau awal malam, bukan malam, awal bulan, awal malam setelah terbenamnya matahari, maka disitulah orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, ya, sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar, di mana para malaikat pada malam itu, termasuk juga malaikat Jibril, turun dari langit ke langit dunia berbondong-bondong Pak, ya, kemudian mendatangi bumi, mendatangi masjid-masjid orang yang beribadah pada malam itu dengan apa Pak? Dengan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga orang yang beribadah pada saat itu merasakan kelezatan, bahkan melebihi daripada kelezatan ketika beribadah di malam-malam yang sebelumnya. Ya, semua persoalan yang menghimpitnya hilang. Utang sekian banyak, hilang semuanya. Kenapa Pak? Karena khusus ibadah Pak. Tadi paginya ramai dengan ibunya anak-anak, hilang semuanya Pak. Kenapa Pak? Karena fokus ibadah. Tadi dimarahi oleh atasan, hilang Pak. Kenapa? Fokus ibadah pada malamnya, hilang semuanya. Ya, orang yang beribadah pada malam itu. Maka di sini ya terbitnya apa namanya Pak? Lailatul Qadar itu, Lailah itu artinya malam. Awal malam sampai terbitnya fajar. Awal malam itu para ulama semua sepakat itu setelah matahari terbenam, maka itu dianggap sebagai awal malam sampai terbitnya fajar. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu apakah harus di masjid atau di rumah bisa gitu? Barakallahu fiik. Tentu bedakan antara itikaf dengan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Orang yang itikaf tadi semua ulama sepakat di masjid. Ada yang berpendapat hanya pada 3 masjid, tetapi jumhur ulama menguatkan pendapat yang mengatakan di semua masjid dengan menghidupkan yang ditegakkan salat 5 waktu dan salat Jumat. Adapun menghidupkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak mesti di masjid. Ketika kita safar, ketika kita mudik Pak ya, boleh antum perbanyak doa di atas kendaraan, di atas kereta, di atas bus, di atas kapal mungkin Pak, banyak doa. Ya, apakah orang yang mudik terhalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang orang yang sedang perjalanan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada. Atau dengan syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus di dalam masjid, tidak ada. Namun memang adanya sarana iktikaf itu supaya apa? Fokus dalam beribadah, lebih khusyuk sehingga tidak terganggu. Berbeda dengan ketika kita berada di rumah, apalagi di kamar, ya menghamparkan sajadah, istri
kelihatan di sana Pak ya, fokusnya hilang. Kan begitu Pak ya. Maka apa? Tentu ibadahnya itu ketika berada di rumah enggak selama ketika kita berada di masjid. Melihat orang semuanya ibadah, kita pun tertarik untuk apa Pak? Seperti yang lainnya. Melihat yang satunya mengaji sambil menangis, ya tentu kita juga seperti itu. Ya, yang satunya berdoa sambil apa Pak? Bermunajat sambil menangis, kita pun juga sama seperti itu. Sehingga adanya iktikaf itu sarana supaya lebih fokus dalam beribadah. Ya, boleh kita itu beribadah di rumah atau di perjalanan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak melenceng dari tema sedikit ya Pak. Bapak, karena temanya kan kita mau safar juga ada tadi singgung sebentar. Nah, Kita kan temanya mau mudik nih Pak. Gimana mungkin bisa direview, dijelaskan adab-adab safar yang istilahnya pernah dicontohkan oleh Nabi, biar kita juga selama safar juga masih tetap mendapatkan keutamaan bulan Ramadan Pak. barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu di antara adab ketika safar mencari waktu yang disenangi Nabi, yaitu hari Kamis. Ya, kemudian istikharah ketika safar. Ya, istikharah juga salah satu di antara sunnah dalam melakukan safar. Kemudian berwasiat kepada orang yang ditinggalkan. Ya, berwasiat kepada orang yang ditinggalkan, karena safar itu qit'atun minal adab dalam hadis yang sahih, sebagian daripada adab. Misalkan antum mau umroh, ya, atau antum mau mudik keluar kota, pulang kampung, mungkin saja orang yang ditinggal di rumahnya atau keluarga yang di rumahnya bisa jadi tidak ketemu lagi. Maka saling memberikan wasiat. Wasiat yang paling utama adalah dengan apa? Memperbanyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Ya, dengan doa apa namanya? Astaudikumullah alladzi la tadi'u wadai'uhu. Ya, itu doanya. Ya, orang yang ditinggalkan berdoa astaudikumullah dinak wa amanatak wa khawatim a'malik. Itu doa untuk orang yang safar. Jadi orang yang ditinggal berdoa kepada Allah untuk orang yang safar. Ya, kemudian dalam safar ada doa-doa yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumah, kemudian di atas kendaraan, dalam perjalanan. Ini termasuk di antara doa adab-adab safar. Termasuk juga di antara adab safar adalah yaitu menundukkan pandangan sehingga tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Itu juga salah satu di antara adab-adab ketika safar. Kemudian perbanyak doa ketika safar, karena salah satu di antara waktu yang mustajabah adalah berdoa ketika safar. Itu adalah waktu yang mustajabah. Kemudian setibanya di tempat, ya, sebelum nyampe rumah, sholat sunnah di masjid 2 rakaat. Ini sunnah, ya, itu yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa adab yang disunnahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dimaksud tak ya? Barakallahu fiik. Silakan. Cukup sahabat ya. Sudah ada nisa Pak ya. Barakallahu fikum. Demikian pelajaran kita pada sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran serta keistiqomahan untuk kita semuanya di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam yang mulia, malam yang agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya taqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita semua, baik itu puasa kita, salat tarawih, sedekah, infak dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman nanti kelak pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan keturunan tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah
kecuali hatinya orang beriman dan hatinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun khilaf. Kesalahan dari saya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.